Sudah bisa didengar? Ada isi suara nggak? Ada. Semua aja. Oh. Ada. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah kembali hadir di Young Scholar Panel selanjutnya, Young Scholar 2, International Curriculum on Environmental Education. Untuk kali ini kita kedatangan pemateri yang saat ini mereka berada di 3 pulau 4 provinsi. Jadi pembicara kita untuk sesi kali ini ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Pulau Sulawesi. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa pada kegiatan hari ini. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan keynote speaker kita yang akan mengisi sesi terakhir pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Tarmizi Abbas dari Universitas Gadjah Mada, perwakilan dari Pulau Jawa berarti. Selamat sore Pak Tarmizi Abbas, waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada Ibu Afifah Zafira dari Universitas Negeri Padang dari Sumatera. Selamat sore, Pak. Oke, selanjutnya kita ada Ahmad Fuad Zainuddin, Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya ada Ibu Alfia Rizky Wardani dari UIN Alauddin Makassar. Dan yang terakhir adalah Akmal Rizwandi dan Ahmad Muzawir Saleh dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, sebelum kita memulai untuk Young Scholar Panel kedua ini, saya menghimbau kepada para pembicara agar untuk efisiensi waktu, para pembicara diberikan waktu kurang lebih 7-10 menit. Jadi diharapkan bisa memberikan presentasi yang seefisien mungkin. Selanjutnya kita akan masuk kepada pemateri pertama. Di sini pemateri pertama kita akan langsung ke Bapak Tarmizi Abbas dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat sore Pak Tarmizi, sudah on? Ya, selamat sore. Terima kasih. Ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator kali ini. Baik, nama saya Tarmizi Abbas, saya dari Center for Religious and Cross Cultural Studies, Prodi Studi Agama dan Lintas Budaya, CRCS UGM. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencoba mempresentasikan gagasan saya tentang Indigenous Religion Paradigm atau paradigma agama leluhur sebagai basis untuk menyelesaikan ecological catastrophe atau bencana alam. Saya menjangkarkan asumsi saya bahwa selama ini paradigma yang digunakan oleh agama-agama lokal, khususnya saya mengangkat studi kasus di Gorontalo yakni Dayango, bisa untuk digunakan sebagai paradigma menawarkan pembacaan alternatif terhadap kerusakan alam saat ini. Karena selama ini di dalam paradigma yang sering sekali kita gunakan bahwa ada pemisahan antara
human antara manusia dengan nature, dengan alam semesta. Bahwa tugas manusia adalah untuk mengalahkan alam atau to conquer the nature. Nah, itu dia. Nah, sedangkan kemudian dalam indigenous religion paradigm antara human dengan nature itu tidak ada beda sama sekali. Jadi kalau misalnya paradigma yang sudah sering kita gunakan bahwa manusia itu lewat culture, lewat akal budinya, kemudian bisa memanfaatkan alam untuk kepentingan dirinya sendiri, ini dikritik langsung oleh paradigma agama leluhur. Paradigma ini dikembangkan oleh dosen saya sendiri, Samsul Ma'arif di CRCS, bahwa cara pandang semacam ini justru mereduksi alam, karena alam dilihat sebagai sebuah objek saja yang kemudian benda mati yang bisa dieksploitasi. Nah, kenapa kemudian menggunakan indigenous religion paradigm? Karena cara masyarakat lokal atau agama-agama lokal memandang alam semesta itu sangat berbeda dengan misalnya orang-orang yang biasa. Karena kehidupan mereka di alam, kemudian praktik-praktik mereka yang berada di alam, itu sama sekali tidak memandang alam semesta atau nature itu sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari diri mereka sendiri. Sebenarnya, cara pandang semacam ini sudah diadvokasi oleh agama-agama besar dunia. Akan tetapi kemudian, karena ada pembedaan antara prinsip dualisme Cartesian tadi antara manusia dengan culture, dengan manusia sebagai culture dan alam sebagai nature, itu memungkinkan adanya pemisahan antara dua entitas ini. Nah, yang diangkat oleh indigenous religion paradigm atau paradigma agama lokal adalah berdiri pada 3 prinsip utama. Prinsip pertama yakni ethics atau etika, yang kedua itu reciprocal atau timbal balik, dan responsibility atau tanggung jawab. Nah, prinsip pertama yakni etik. Nah, prinsip etik ini artinya manusia atau para pemeluk agama lokal itu harus bersikap baik kepada alam. Nah, kalau mereka berbuat baik kepada alam, maka alam kemudian akan berbuat baik kepada mereka. Nah, itu prinsip pertama. Yang kedua adalah responsibility. Nah, responsibility ini adalah tanggung jawab. Mereka harus menjaga alam. Nah, ada yang terlewat tadi sedikit di ethics. Nah, lewat ethics tadi merujuk kepada perlakuan masyarakat lokal terhadap alam. Contohnya misalnya, mereka kemudian mengorbankan atau membawa sesajen, kemudian itu mereka sebenarnya sedang melakukan komunikasi terhadap person atau terhadap being yang lain, keberadaan sesuatu yang lain, tapi tidak disebut sebagai monster atau apapun, tetapi dia itu non-human person, jadi hubungannya terbangun dalam relasi intersubjektif, bahwa aku dengan yang lain itu adalah sama. Itu prinsip etik. Yang kedua, yakni prinsip responsibility, tanggung jawab terhadap alam. Nah, prinsip tanggung jawab terhadap alam ini, dia mewujud pada praktik bahwa masyarakat lokal atau adat, pemeluk kepercayaan lokal, itu harus benar-benar menggunakan apa sumber daya alam itu dengan sebaik mungkin. Nah, dan mereka kemudian harus menjaga agar tidak terjadi kerusakan alam sedikit pun, karena mereka memandang alam itu sebagai sesuatu yang sakral, itu menunjang kehidupan mereka, dan karena dia menunjang kehidupan mereka, maka kemudian dia harus diperlakukan sebagaimana diri mereka sendiri. Itu prinsip kedua, responsibility. Dan yang ketiga adalah reciprocal. Reciprocal artinya adalah apa yang kamu berikan itu akan berdampak kepada saya. Maksudnya saya di sini adalah entitas agama lokal sebagai pemeluk agama lokal tersebut, dan kemudian yang lain itu adalah alam semesta atau land, atau misalnya forest, hutan, sungai, air, dan lain sebagainya. Mereka menghargai seperti itu. Nah, pada studi kasus yang saya angkat di Gorontalo, justru paradigma semacam ini itu benar-benar dipraktikkan mereka. Jadi Dayango itu adalah sebuah kepercayaan lokal di Gorontalo yang kemudian sudah tumbuh dan mewujud dalam praktik agama masyarakat lokal. Dia ditemukan pertama kali setua peradaban Gorontalo dan didokumentasikan. Nah, sampai sekarang itu masih ada. Akan tetapi problem utama yang dihadapi oleh masyarakat agama lokal saat ini adalah datang dari Muslim, karena di sana mayoritas Muslim. Kenapa? Challenge-nya adalah karena mereka dianggap tidak beragama. Nah,
Mereka dianggap tidak beragama, sehingga praktik mereka dikatakan syirik, dikatakan pagans, heathens, dan lain sebagainya. Akan tetapi, justru kalau kita bisa lihat lebih dekat, padahal mereka adalah seorang Muslim. Mereka seorang Muslim, tapi mempraktikkan ajaran leluhur. Nah, dalam ajaran leluhur mereka itu, terdapat prinsip paradigma agama lokal tadi, yakni mereka menjaga alam, bahkan di dalam ritual-ritual yang mereka lakukan, ethics misalnya, mewujud dalam misalnya upacara tari-tarian. Nah, itu cara mereka untuk berkomunikasi dengan yang saya bilang tadi, non-human being person, atau dia bukan manusia, tetapi dia setara dengan manusia. Itu non-human being person. Nah, siapa non-human being person itu dalam struktur kognisi masyarakat penganut agama lokal, itu bernama Polohuta. Jadi ada namanya Wombua. Wombua itu adalah seorang yang Wombua itu adalah seorang pemimpin dari ritual Dayango. Ketika ritual tersebut terjadi, dilakukan, maka dia akan berkomunikasi lewat ritual tadi. Nah, itu prinsip etik. Nah, kedua, prinsip responsibility. Mereka tidak pernah menggunakan sumber daya alam dengan semena-mena. Yang ketiga adalah prinsip take and give atau reciprocal. Nah, jadi apa yang mereka berikan terhadap alam, itu juga yang akan diberikan alam kepada mereka. Jadi ini yang dimaksud saya itu tidak lagi bicara soal keyakinan dan lain sebagainya, tapi dia berbicara tentang relasi. Dan relasi ini di dalam prinsip paradigma agama lokal, itu relasi yang terbangun secara intersubjektif. Jadi bukan relasi penyembahan. Jadi kalau misalnya disebut bahwa mereka adalah syirik, mereka terhadap alam, sikap mereka terhadap alam bukan seperti hamba dengan seorang hamba dan pencipta, tetapi sebagai personhood atau misalnya friendship, dikaitkan atau diikatkan dengan prinsip saya kepadamu dan kamu kepada saya. Itu prinsipnya. Nah, pernah satu ketika di tahun 2002 terjadi banjir besar. Nah, itu karena apa? Karena misalnya mereka di satu sisi mereka tidak lagi diperkenankan untuk melaksanakan ritual, padahal sebelum-sebelumnya ritual mereka tersebut atau misalnya praktik-praktik yang mewujud setelah mereka lakukan ritual itu tidak pernah terjadi banjir di situ. Setelah kemudian saya melakukan beberapa wawancara kepada Wombua di situ, itu karena mereka menyatakan, jadi keyakinan mereka menyatakan bahwa Wombua marah kepada kita. Karena kita tidak, jadi lewat bahasa yang diutarakan, Wombua marah kepada kita karena kita memperlakukan alam tidak seperti memperlakukan diri kita sendiri. Seharusnya kalau kita kemudian memperlakukan alam semesta sebagai diri kita sendiri, maka tidak akan ada banjir, maka tidak akan ada misalnya polusi dan lain sebagainya. Nah, justru pada tahun 2002 itu, pada tahun 2002 tersebut, itu merupakan ritual yang terakhir kalau saya tanya kepada Wombuanya. Kenapa jadi ritual terakhir? Ya karena tadi adanya stigma yang buruk dialamatkan oleh misalnya mayoritas Muslim kepada mereka. Tapi saya tidak ingin bicara tentang ketegangan antara mayoritas Muslim dengan misalnya lokalis itu. Fokus saya adalah kepada menjabarkan bagaimana paradigma agama lokal, wabil khusus dalam Dayang itu menjawab krisis lingkungan. Nah, selanjutnya yang saya ingin tekankan adalah kenapa mereka merasa perlu untuk berkomunikasi dengan Wombua. Ini langsung kepada studi kasus yang saya tanyakan kepada Wombua tadi, bahwa misalnya ketika mereka agrikultur mereka sedang diperhadapkan dengan cuaca kemarau panjang. Nah, mereka akan melakukan ritual Dayango. Nah, dan pembuktiannya setelah melakukan ritual, 2 hari setelah itu hujan turun. Begitu seterusnya. Ini mengandaikan bahwa komunikasi yang terbangun mereka dengan alam semesta melalui prinsip tadi paradigma agama lokal itu menunjukkan bahwa ya keduanya benar-benar memiliki relasi intersubjektif, keduanya saling memahami dan keduanya saling bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini yang saya gunakan dalam menawarkan bagaimana etika krisis lingkungan. Nah, impact-nya seperti apa? Kalau misalnya kita kemudian menggunakan paradigma agama lokal di dalam misalnya contoh dalam pendidikan atau misalnya dalam kaidah industri, kita bisa menggunakan ini prinsip etiknya. Meskipun kemudian tidak selama-lamanya paradigma ini
tidak harus dia berada kepada agama lokal, tetapi sebagai sebuah paradigma. Jadi ini paradigma agama lokal dengan agama lokal itu berbeda. Paradigma itu adalah cara pandang, sedangkan agama lokal itu adalah tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Sebagai paradigma, maka kemudian ini cara pandang seperti ini bisa digunakan dalam pendidikan kita, atau bisa dalam industri kita, dalam ekonomi kita, dalam politik kita, khusus dalam menjawab krisis lingkungan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih teruntuk Bapak Tarmizi Abbas, pencerahan yang sangat luar biasa terkait agama lokal, yang dimana ternyata mempunyai peranan penting dalam melestarikan lingkungan, khususnya pada krisis lingkungan saat ini. Adapun yang kita bisa ambil dalam agama, tiga prinsip agama lokal, bahwa yaitu ethics, responsibility, dan yang terakhir adalah taken and give. Ini merupakan sebuah insight baru bagi kita semua, dan semoga bisa menjadi pemahaman bagi teman-teman yang menghadiri acara yang Scholar Panel 2 saat ini. Oke, tanpa berlama-lama, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Tarmizi Abbas selaku pembicara dari Universitas Gadjah Mada. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pembicara kedua, yaitu Afifah Zafirah dari Universitas Negeri Padang. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Tantowi atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ismail yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir pada conference kali ini. Selamat sore dan juga salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya, dimanapun kita berada saat ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, perkenalkan saya Afifah Zafirah, Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, boleh izin share screen-nya, Pak? Boleh, silakan. Oke. Nah, di sini saya akan membahas mengenai saya akan membahas sedikit tentang pembelajaran digital pada era pandemi saat ini mungkin, tapi ini adalah suatu aplikasi yang sudah dirancang, yang saya rancang terlebih dahulu kemarin. Nah, jadi di sini saya ingin memperkenalkan dan mempresentasikan satu aplikasi yang namanya itu adalah Mathsite Application, inovasi media pembelajaran berbasis augmented reality. Ini berbasis augmented reality, di mana di sini pendekatannya itu lebih ke etnomatematika pada objek sejarah, yang objek sejarahnya ini adalah objek sejarah Sumatera Barat, dengan konsep learning while sightseeing, belajar sembari berwisata. Di mana pada sekarang ini mungkin ini berdasarkan data yang pada tahun 2017, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di mana 18,6 juta jiwa itu terdiri atas pelajar dan mahasiswa yang memanfaatkan teknologi informasi, guna mempelajari pembelajaran juga. Nah, selanjutnya itu dalam pemanfaatan teknologi digital ini, Indonesia itu membutuhkan, terutama saat pandemi sekarang, yaitu peningkatan kualitas pendidikan yang memerlukan inovasi pada pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, gunanya untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa.
Nah, selanjutnya teknologi ini dikemas dalam beberapa peranan dalam mendukung pembelajaran, yaitu video dan animasi, suara, dalam media interaktif, gambar dan grafis, juga ada melalui buku dan juga melalui berbicara. Nah, selain itu, hal yang saat ini sangat masih sangat mendasari dalam pembelajaran adalah matematika masih dianggap sulit gitu. Nah, padahal matematika sendiri itu mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika itu memiliki peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. Integrasi teknologi digital dan juga ilmu matematika itu ada dan juga sekaligus meningkatkan pengetahuan dengan berbagai pendekatan yang disajikan dalam bentuk media edukasi. Nah, selain itu, momok tadi itu pada peserta didik mengakibatkan kemampuan matematika dan sains itu menunjukkan skor pencapaian yang masih rendah, khususnya untuk Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, untuk itu, padahal kita tahu kalau matematika itu sangat erat kaitannya dan dekat dengan lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, termasuk pada pendayagunaan potensi daerah yang ada dengan menjadikan potensi daerah tersebut sebagai kebudayaan dan juga sumber dalam pembelajaran. Nah, di mana artinya ini adalah lingkungan itu juga merupakan satu pembelajaran. Nah, dengan hal ini kita dapat memberi peluang bagi generasi penerus untuk memiliki kemampuan dalam mengenal dan mengelola potensi daerahnya secara mandiri, kreatif, dan juga produktif. Nah, hal tersebut terwujudlah dalam satu etnomatematika, yaitu salah satu wujud pembelajaran berbasis budaya, di mana wawasan budaya, yaitu lingkar dan juga kemampuan matematika. Nah, hal ini dapat ditemui dalam beberapa objek sejarah. Nah, kalau di Sumatera Barat itu seperti Masjid Raya Sumatera Barat, nah itu Jam Gadang, ada lagi Tugu Gempa, nah dan sebagainya. Nah, pada paper kali ini itu saya menggunakan metode prototype model dengan membuat terlebih dahulu modeling objek 3 dimensi dan juga desain aplikasinya, kemudian merancang aplikasi augmented reality, lalu mengadakan evaluasi. Nah, berikut ini merupakan interface dari aplikasi ini, dimulai dengan splash screen, main menu, terus ini ada 3 menu utama, yaitu explore, dan juga ada how to, ada menu video. Nah, di mana masing-masing, di mana pada 2 menu explore dan juga video ini merupakan menu yang menampilkan teknologi augmented reality. Nah, ketika pengguna nanti mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi, maka panduan itu dapat diakses melalui menu how to untuk interface help-nya, dan juga informasi mengenai aplikasi ini dapat diakses pada menu kredit. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kerja aplikasi ini? Nah, ketika kita membuka aplikasi ini, maka akan tampil tiga menu. Yang pertama itu explore. Nah, menu explore ini akan tampil muncul seperti ini layarnya nanti di kamera smartphone. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik salah satu atau mengklik sembarangan di layar smartphone itu, kita akan ditampilkan objek 3 dimensi dari ini Masjid Raya ini. Nah, kemudian dalam aplikasi ini dapat menghitung bagaimana dapat menghitung dan mengaplikasikan matematikanya, yaitu menghitung jarak dari kita ke objek wisata tersebut. Ketika kita tidak berada di sana, maka itu akan nampak lokasinya tepatnya di mana. Kemudian ketika kita berada di sana langsung menggunakan aplikasi ini, maka jarak itu akan terhitung langsung secara otomatis, dan juga tinggi bangunan, luas bangunan, seperti itu. Kemudian ini juga dilengkapi bagi pembelajar, bagi pelajar yang menggunakan aplikasi ini berupa math quiz,
di mana di sini juga ada soal-soal yang berisikan kemampuan matematika, nah, yang berupa kontekstual. Nah, dilengkapi dengan cara dan juga nantinya ada langkah-langkahnya. Gitu. Nah, selanjutnya apa yang ada di menu video? Nah, jadi aplikasi ini dilengkapi juga dengan buku. Nah, buku ini berisi buku etnomatematika yang menceritakan sejarah objek wisatanya dan juga objek wisata sejarah tadi juga menceritakan bagaimana etnomatematika itu diterapkan pada objek wisata sejarah tersebut. Jadi pada buku ini, ketika buku ini juga terintegrasi pada teknologi augmented reality tadi, dan ketika kita mengarahkan kamera ke gambar tersebut, maka akan muncul pada layar smartphone itu profil dari Masjid Raya Sumatera Barat ini. Nah, jadi di sana kita juga melihat nih yang penasaran dengan objek wisata tersebut tidak hanya belajar menggunakan belajar matematika, tetapi juga diberikan kontekstual yang lebih nampak dan realnya gitu. Jadi dengan MatSight ini pemanfaatan matematika dan juga potensi regional ini sangat penting, di mana masyarakat Minangkabau telah mengimplementasikannya dan juga dalam ilmu matematika berupa geometri dalam bangunan, pembangunan bagian bangunan rumah adatnya. Kemudian penerapan etnomatematika ini juga dapat dari bangun datar, yaitu persegi panjang, trapesium, dan sebagainya, juga bangun ruang seperti kubus, balok, dan tabung yang saat ini kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari aplikasi ini kita dapat menampilkan aplikasi ini nantinya dapat menampilkan dan memberikan informasi mengenai konsep etnomatematika pada wisata sejarah, di mana peserta didik itu tahu kalau matematika itu sangat erat dengan lingkungan dan juga matematika itu sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak ada lagi pemikiran bahwa matematika itu sulit. Dan juga inovasi digital berbasis augmented reality ini sangat bagus ditawarkan kepada aplikasi MatSight ini yang dapat nantinya menarik minat peserta didik untuk belajar matematika dan juga mampu menarik perhatian wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk ke Sumatera Barat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari Ibu Afifah Zafira yang dimana ini merupakan pembaruan bahwa dalam aplikasi kita sudah bisa belajar dengan menyenangkan, dengan interaktif, dan juga mematahkan paradigma lama yang dimana menganggap bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat menyulitkan dan sangat tidak menyenangkan. Nah, untuk itu semoga aplikasi ini bisa berkembang dan ini merupakan sebuah pembaruan bagi anak bangsa Indonesia. Saya sangat mengapresiasi kepada Ibu Afifah Zafira. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita akan melangkah ke keynote speaker yang ketiga, yaitu Ahmad Fuad Zainuddin dari Institut Teknologi Bandung. Ada Ahmad Ahmad belum join. Oke. Oh ya, siap. Oke, karena pembicara Ahmad Fuad Zainuddin belum bisa join untuk saat ini, selanjutnya kita akan melangkah ke pembicara selanjutnya, yaitu Akmal Rizwandi dan Ahmad Muzawir Saleh dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mungkin diwakilkan oleh Akmal Rizwandi atau Ahmad Muzawir. Iya, Akmal Rizwandi. Ya, baik. Oke, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Akmal Rizwandi. Sore. Oke. Dengaran suara saya, Pak? Ya, kedengaran. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama terima kasih kepada Rekanda Ismail selaku mentor kami selama ini. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya kami perkenalkan dulu, saya sendiri di sini sebagai Akmal Rizwandi, sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Matematika, dan rekan saya Ahmad Mutawir Saleh juga menempuh pendidikan di kampus yang sama, UIN Alauddin Makassar, dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, untuk pada kesempatan ini, kami akan berbicara sedikit tentang paper kami yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Matematika Berbasis Environmental Learning dalam Mewujudkan Sikap Peduli Lingkungan pada Siswa Sekolah Dasar. Materi sebelumnya tadi itu sangat menarik juga tentang matematika, modernisasi dari pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, dari paper kami ini juga merupakan bentuk untuk mematahkan paradigma lama bahwa matematika itu sulit dengan menggunakan salah satu model pembelajaran yang selain menarik, selain tidak membosankan bagi peserta didik khususnya di sekolah dasar, itu juga bisa meningkatkan sifat peduli lingkungan siswa. Nah, menanamkan kebiasaan peduli lingkungan pada peserta didik merupakan sebuah tujuan dan perilaku yang amat baik. Kepedulian lingkungan adalah sikap atau tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. Nah, perilaku kepedulian lingkungan memiliki beberapa indikator menurut Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu perilaku penghematan energi, membuang sampah, pemanfaatan air, penyumbangan emisi karbon, dan perilaku hidup sehat. Penanaman sikap peduli lingkungan terhadap peserta. Nah, kenapa kami memilih di sini subjeknya peserta didik sekolah dasar? Karena kami ingin menanamkan sifat jiwa peduli lingkungan itu sejak dari awal. Sehingga kita membutuhkan model pembelajaran yang sangat efektif untuk diterapkan kepada peserta didik yang usia masih suka bermain. Nah, ada model pembelajaran yaitu berbasis lingkungan, yaitu model pembelajaran environmental learning, yaitu merupakan pendekatan pembelajaran dalam pelaksanaannya itu mewajibkan guru berusaha untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu unsur empirik, unsur kepedulian, unsur estetik, dan unsur sosial. Sehingga dalam penggunaannya, maka model pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan. Seperti peserta didik dibawa langsung ke dunia yang konkret, lingkungan yang digunakan setiap saat tidak membutuhkan biaya penyajian materi bersifat konkret, menambah motivasi belajar, suasana belajar yang nyaman, dan peserta didik yang lebih leluasa berpikir. Nah, sehingga dengan demikian, adanya model pembelajaran ini membuat peserta didik itu tidak merasa bosan di dalam kelas dengan cuma berhayal-hayal tentang rumus-rumus matematika yang diberikan. Karena dia langsung dibawa ke dunia yang konkret. Dalam penerapan model pembelajaran environmental learning, ada beberapa langkah yang menjadi acuan. Yang pertama, guru mengamati kebutuhan lingkungan belajar. Guru menyusun tema dan materi sesuai lingkungan pembelajaran. Siswa diminta mendeskripsikan dan mengungkapkan lingkungan tempat mereka tinggal secara singkat. Siswa dan guru bersama-sama melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas. Siswa menyimak materi yang disampaikan guru. Namun di sini penyampaian materinya cuma materi dasar saja. Kemudian siswa disuruh untuk mencari dan memecahkan masalahnya itu sendiri. Beberapa masalah matematika sesuai dengan materi yang dibawakan. Dalam pembelajaran matematika dan hubungannya terhadap kepedulian lingkungan, maka penggunaan model pembelajaran menjadi sangat penting. Hal tersebut karena kepedulian lingkungan merupakan hal yang bersifat konkret, sedangkan pada pembelajaran matematika, pembelajaran acap kali model pembelajaran menyajikan materi yang secara abstrak, yang akhirnya membuat matematika sulit dan kurang tertarik untuk dipelajari. Nah, hal ini yang biasa digunakan guru-guru
guru-guru yang menerapkan model konvensional, sehingga mengakibatkan siswa itu kerap kali merasa matematika itu sulit dan membosankan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan environmental learning, baik dalam hasil belajar IPA, implementasi model learning, dan hasil belajar. Namun, untuk penelitian berkaitan dengan pembelajaran matematika dan kepedulian lingkungan masih sangat minim. Sehingga dengan alasan itu, maka kami tertarik untuk membahas hal tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis environment, ataupun jika seperti tadi yang disampaikan di materi sebelumnya di panel di sesi sebelumnya itu tentang hutan kota, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan guru dalam menerapkan model pembelajaran environmental learning ini. Siswa diajak terjun langsung untuk menerapkan teori seperti teori Pythagoras, beberapa teori yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran ini seperti menerapkan teori Pythagoras dalam menentukan tinggi pohon berdasarkan tinggi siswa dan jarak siswa terhadap pohon. Jadi kita tidak dalam kelas cuma untuk membayangkan. Kita bayangkan di sini tinggi siswa sekian, tinggi pohon sekian, berapakah jarak kita jarak siswa dengan pohon. Nah, itu kita bisa terapkan langsung di lapangan. Misalkan tadi di taman sekolah ataupun di hutan-hutan kota jika sekolahnya tidak memiliki taman, misalkan kalau di sekolah-sekolah kota. Nah, kemudian selain teori Pythagoras, juga kita dapat menggunakan materi penerapan environmental learning ini juga dapat digunakan pada materi keliling persegi panjang. Misalkan kita di taman sekolah ada taman berbentuk persegi panjang. Kita bisa menentukan keliling persegi panjang tersebut, kemudian bisa menentukan ada berapa banyak pohon yang bisa ditanam di taman tersebut. Pada proses pembelajaran dengan metode permainan berbasis lingkungan, sekitar siswa terlihat aktif dan percaya diri. Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa berusaha menemukan sendiri penyelesaian dari permasalahan yang diberikan oleh guru melalui suatu permainan kelompok. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa pendekatan ekologis siswa terhadap persepsi pembelajaran dan game, di mana permainan di sini dijadikan siklus tindakan persepsi siswa. Dengan desain permainan yang unik ini mampu memfasilitasi kemajuan dalam proses belajar itu sendiri. Nah, di penelitian lain juga dihasilkan bahwa sebagian besar siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep teorema Pythagoras, sehingga mereka hanya sekedar menghafal rumus yang diberikan guru. Kurangnya pemahaman konsep ini mengakibatkan siswa menjadi kesulitan untuk memecahkan soal-soal penerapan teorema Pythagoras yang bentuknya berbeda dari rumus yang dihafalkan. Merujuk dari penelitian Fauzi yang dilakukan Pak Fauzi pada tahun 2019 bahwa belajar dengan cara menghafal tidak efektif dalam membentuk struktur kognitif, sehingga dapat memunculkan adanya miskonsepsi. Dari hasil observasi salah satu kelas dapat dilihat bahwa proses pembelajaran di kelas lebih berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung pasif, kesulitan dalam memahami konsep matematika, dan kurang aktifnya siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas memungkinkan dikarenakan penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Sehingga model environmental learning dikembangkan penulis, selain untuk memberikan pemahaman konsep, model ini juga dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan. Secara garis besar, penerapan model environmental learning ini yang digunakan oleh beberapa peneliti itu menunjukkan angka positif, keberhasilan yang positif. Menurut seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Tika 2014, tingkat kepedulian siswa terhadap lingkungan pada kelas eksperimen memiliki presentase siswa dengan kriteria sangat peduli lebih banyak, yakni 86,49% daripada kelas kontrol yang cuma 12,50%. Kemudian juga menurut penelitian lain, yaitu Herianing Tias 2016, juga mengatakan bahwa angka ketuntasan karakter peduli lingkungan mengalami kenaikan dari segi awal yang tidak memiliki metode ke siklus 1 peningkatan yang lebih tinggi sekitar 25-30%. Sedangkan pada siklus kenaikan yang menggunakan metode
yaitu 10-15%. Data karakter peduli lingkungan yang disimbolkan pada penelitian tersebut itu sebelumnya diberikan model pembelajaran environmental learning cuma menunjukkan angka 96,87%. Namun setelah diberikan model environmental learning dengan 2 siklus, data karakter lingkungan naik menjadi 100%. Berdasarkan uraian di atas, peneliti maka dengan menggunakan pendekatan statistika diperoleh rata-rata keberhasilan sebesar 91,81%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika berbasis environmental learning digunakan dalam mewujudkan sikap peduli lingkungan dan tingkat keberhasilannya 91,8% itu sangat efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Akmal Riswandi, pemateri kita yang mengangkat yang kurang lebih sama seperti pemateri sebelumnya, Ibu Afifah Zafira, yang dimana beliau mengangkat kedua pemateri ini mengangkat tentang matematika, pembelajaran matematika. Akan tetapi Pak Akmal Riswandi ini yaitu efektivitas pembelajaran matematika berbasis environmental learning. Ini kita melihat dari kedua pemateri ini bahwa memang adanya pembaruan dari anak muda Indonesia, khususnya matematika, yang dimana seperti yang disebutkan tadi oleh Akmal Riswandi bahwa ini adalah mematahkan paradigma lama. Jadi sangat-sangat kami apresiasi teruntuk Pak Akmal Riswandi dari Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita akan melangkah ke keynote speaker yang terakhir. Maaf. Apakah Pak Ahmad Fuad Zainuddin sudah bergabung? Belum. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut melangkah ke pembicara selanjutnya, yaitu Ibu Alivia Rizky Wardani dari alma mater yang sama dengan pembicara sebelumnya, yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Apakah sudah tersambung? Iya, sudah. Terima kasih. Okay, hello everyone. Hello, anybody hear me? Yes. Okay, good afternoon. My name is Alivia Rizky Wardani. I study at Alauddin Islamic State University, Makassar. Before, please bear me as English is not my first language. Now, I'd like to represent our research about COVID-19. The topic is Attitude and Behavior Towards COVID-19 of Alauddin Islamic State University students. Next slide. So first, I start to explaining the introduction of our research. Beginning in 2020, the world was shocked by the spread of a new virus, a new type of coronavirus. Its AR is CoV-2, and a disease called coronavirus disease 2019. This is originated from Wuhan, China, based on data WHO or World Health Organization. This is where it can infect anyone, but the infect will be more dangerous or even fatal if it occurs in older people, pregnant women, people who have certain diseases, smokers, or people who have weak immune systems, for example, in cancer patients. At present, total confirmed cases of COVID-19 in the world are 6 million cases. This is so very, very biggest in the world, this virus. Next. Background our research. By seeing an increasing alarming case of COVID-19, is it necessary to prevent COVID-19 so that it can break the chain of virus spread? Prevention of COVID-19 transmission is the responsibility of each individual.
which is generally strongly influenced by the attitude and behavior factor of each individual. But before that, I would like to tell about a different attitude between behavior. Attitude is an operation of responses to organization, someone individuals to stimulate organizing, and while behavior is the response or action of an individual to stimulus organizing from outside or inside themselves. Next. Research methods. This research is a descriptive study with cross-sectional design. The population in this study were students of Alauddin Islamic State University of Makassar. Sampling was done purposely with inclusive criteria is the willingness of respondents to fill in an online questionnaire and exclusion criteria if the respondent did not complete the questionnaire in full. So, data collection was done only using Google Form. We are sent the questionnaire in full. Link was distributed to all group students in social media. Next. Based on pie chart, we can see the respondents in the study were female by 89%, and the most batch 2017 by 82%. The most students. Next. And the most students from UIN Alauddin Makassar, it is covered by 8 faculties in the UIN. So the most faculties come from health and science medicine, and domicile come from Goa. The highest from Goa by 32%, and the lower come from Kolaka and Pinrang, only 1%. Next. Based on pie chart residence status, students living the most highest with parents by 47%, and the lower is from students with the other families, only 17%. Next. Okay, we're gonna see that attitude and behavior. Based on research, we can get 3% for a good attitude, for less attitude, and 50% for a good attitude, and behavior 47 for a good behavior, and for 53 for enough behavior. Next. The conclusion. This is our first research that will be followed on students who have a poor attitudes. We have only 3%, so, and that behavior we only 47 behavior, and such as providing virtual education. Presentation. Thank you for opportunity. Thank you for attention. Okay, well done. Thank you for explaining your research. And it was such amazing explanation. Dan ya, terima kasih untuk Ibu Alivia Rizky Wardani yang menjelaskan how the attitude and behavior in terms of UIN Alauddin students during the pandemic. And ya, saat ini sekali lagi teruntuk Ahmad Fuad Zainuddin, apakah sudah hadir? Oke. Kalau begitu kita akan langsung masuk ke sesi Q&A.
Jadi teman-teman Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya terkait 4 pembicara tadi, yang pertama itu Tarmizi Abbas terkait agama lokal, dan Afifa Zafira beserta Akmal Yuswandi yang satu tema terkait pembelajaran matematika. Dan yang terakhir adalah Ibu Alivia Rizky Wardani tentang sikap atau kelakuan mahasiswa UIN Alauddin selama pandemi COVID-19. Oke, ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa angkat tangan or raise your hand, atau kita bisa masuk ke chat, ke box chat yang ada di aplikasi ini. Oke, kalau itu sebelumnya saya penasaran dengan oh iya. Oke, pertanyaan pertama akan dilemparkan oleh Bapak Muhammad Saleh, perwakilan dari Setia Amkop Makassar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh iya. Untuk di unmute. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya ingin bertanya ke Saudari Afifa Zafira ya. Saya tertarik dengan pembelajaran matematika yang selama ini ternyata ada yang lebih praktis ya, Afifa ya. Saya selama ini mengajar banyak ke bisnis dan kewirausahaan. Saya coba mau combine antara matematika kewirausahaan, sehingga itu juga kemudian menghubungkan antara matematika dengan kewirausahaan gitu. Ya, karena selama ini ada banyak UKM kita itu tidak memahami banyak hal mengenai hitung-hitungan, karena boleh jadi matematikanya yang rendah gitu. Ya, saya mungkin bisa sedikit dari Afifa bagaimana menghubungkan antara kewirausahaan dengan matematika. Itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon Afifa ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Saleh, perwakilan dari Amkop Makassar. Jadi untuk sesi Q&A ini kita akan menampung beberapa pertanyaan dulu. Jadi pertanyaan pertama ini akan nanti kita lemparkan kepada Ibu Afifa Zafira tentang hubungan antara kewirausahaan dan matematika. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab lagi kepada para peserta International Curriculum on Environmental Education. Ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Oke, saat ini Adnan Firdaus. Ya. Okay. Adnan Firdaus memperkenalkan diri dan perwakilan institusi afiliasi. Terima kasih. Ya, dipersilakan Pak Adnan Firdaus. Seorang Papua Barat. Saya tertarik bertanya kepada presenter dari Pak Abbas ya, agama lokal itu. Agama lokal. Ya. Ini kan kita tahu masih segar ingatan kita itu kan musibah kemarin gempa di Palu itu kan dikaitkan dengan ritual-ritual yang terkait dengan agama lokal itu. Itu yang pertama. Bagaimana Bapak sebagai presenter menjelaskan hal ini begitu ketika
tidak bisa juga dinafikan, ada beberapa kelompok yang kemudian mengaitkan itu, dan itu juga normatif kalau dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis yang terkait dengan bencana, terkait dengan kesirikan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi memang dijelaskan agak tipis-tipis ya bedanya antara agama lokal dengan paradigma agama lokal, begitu. Kalau saya melihatnya itu cuma permainan bahasa saja. Kalau kita jeli ya sebenarnya sama saja itu mau paradigma agama lokal atau agama lokal itu sama saja. Nah, bagaimana saudara panelis menjelaskan hal ini nanti terkait dengan fatwa MUI soal kaidah-kaidah aliran sesat juga agama-agama sesat gitu. Nah, kalau paradigma yang dipakai MUI, saya kira apa yang pembicara paparkan tadi itu bisa masuk dalam kategori yang dicap oleh fatwa MUI sebagai agama atau aliran sesat, apapun kemudian diksi yang dipakai, apakah diksi agama lokal atau diksi tadi paradigma agama lokal. Saya kira demikian. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Afnan Firdaus. Pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Tarmizi Abbas. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita membuka sesi jawab bagi materi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan atau langsung ke chat personal di Zoom group chat. Oke, kalau begitu saya sendiri sedikit penasaran juga dengan materi dari Tarmizi Abbas terkait agama lokal, yang dimana ini menurut saya sangat menarik. Nah, untuk pertanyaan untuk Bapak Tarmizi Abbas, kalau kita berbicara tentang agama lokal, khususnya pelestarian lingkungan, apakah ada kontribusi nyata? Maksudnya, bagaimana kontribusi nyata dari agama lokal itu terhadap pelestarian lingkungan? Karena seperti kita tahu, mungkin di media sudah sangat sering beberapa LSM lingkungan, tapi sangat jarang untuk agama lokal. Jadi ini sangat penasaran pada apa bentuk nyata dari kontribusi nyata dari agama lokal ini terkait pelestarian lingkungan. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditahan dulu pertanyaan itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Ibu Afifah Zafira dalam menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Saleh terkait hubungan antara kewirausahaan dan matematika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak atas pertanyaannya. Kita sebenarnya belum terlalu dalam mendalami kewirausahaan, cuman ada sedikit beberapa yang udah diketahui dan pernah mengajukan proposal kewirausahaan. Bagaimana dikontekstualkan ke kewirausahaan. Yang pertama itu dari segi kalau dari pendidikannya itu bisa melalui private misalnya. Private kemudian melalui media-media pembelajaran matematika seperti yang tadi itu salah satu aplikasi MathSite-nya itu kan media pembelajaran dan disatukan dengan buku. Jadi berbasis budaya juga. Nah, itu bisa sebenarnya dijadikan usaha, kewirausahaan. Nah, dimasukkan dalam kontekstual seperti itu. Nah, dan juga kemarin itu sebenarnya bukan hanya yang MathSite ini saja, tapi ada juga yang kemarin itu membuat satu buku. Bukunya itu dengan judulnya Augmented Reality Interactive Book untuk kelas 7. Nah, itu merupakan satu buku berbasis augmented reality juga, khusus bangun ruang dan juga bangun ruang. Nah, yang mana pada buku itu tidak hanya teknologi augmented reality, tetapi juga
pop-up book juga di sana, tetapi di sana itu merupakan seperti hampir lebih ke modul. Nah, jadi sebenarnya kalau matematikanya dikaitkan dari segi pendidikannya, kewirausahaannya adalah seperti privat tadi, bikin modul, LKPD, kayak gitu Pak. Cuman berbasisnya itu lebih ke teknologi. Jadi saat ini kan terutama teknologi digital. Nah, dan juga peserta didiknya itu bisa belajar melalui smartphone. Jadi tanpa smartphone dan aplikasi tadi, buku ini tidak akan berfungsi. Dan buku ini hanya akan bisa berfungsi dibeli ketika juga misalnya sudah diperjualbelikan dan dijadikan usaha, ketika aplikasinya juga sudah dibeli dan juga di-download di Play Store, kayak gitu. Nah, dan kalau misalnya dari ilmunya sendiri, matematika ini kan sangat erat dengan yang namanya hitung-hitungan ya Pak. Nah, kalau yang itu mungkin dari lebih ke pembelajaran kan, di matematika ada belajar yang membahas tentang aritmatika sosial. Nah, di sana itu lebih ke pembelajaran yang berkaitan mempelajari langsung proses atau presentasi untung rugi, diskon, tukar mata uang dan sebagainya, yang menjadi satu bahan yang cocok gitu dikaitkan dengan kewirausahaan. Tapi kalau misalnya kita mau bikin wirausaha di bidang matematika, menurut Viva tadi yang seperti yang tadi gitu Pak, kita membuat satu model pembelajaran atau menyediakan satu kursus, baik itu kursusnya seperti itu kan, yang saat ini kan adanya ruang guru yang memfasilitasi. Nah, cuman basisnya sekarang itu adalah lebih ke seluruh mata pelajaran, belum untuk ada yang terkhusus gitu. Nah, tapi misalnya kita ingin membuat khusus matematika, apakah ada aplikasi atau nanti membangun suatu startup khusus matematika, kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak jawabannya kurang lebih. Mungkin semoga bisa menjawab ya Pak. Terima kasih, kembalikan kepada Pak Tantowi. Itu mikrofonnya masih mute, Pak. Oke, terima kasih. Kembali lagi terima kasih kepada Ibu Afifah Zafira atas jawabannya dan semoga menjelaskan ya Bapak Muhammad Saleh. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke pertanyaan selanjutnya yang oleh Bapak Adnan Firdaus yang disuguhkan kepada pembicara kita Bapak Tarmisi Abbas terkait agama lokal. Nah, bagaimana ada 2 pertanyaan, mungkin bisa langsung dijawab untuk Bapak Tarmisi Abbas. Pak Ruslan bisa di-unmute untuk Pak Tarmisi Abbas. Terima kasih. Jaring kali. Ya, terima kasih. Oke, sudah. Saya sudah, ya, pertama saya sudah membayangkan pertanyaan seperti ini akan muncul. Khususnya dari audiens ya, saya sudah membayangkan bahwa ya saya akan mencoba menjawab ini dalam diskursus pengetahuan. Jadi akan sangat berbeda apa yang ada di realitas dengan diskursus pengetahuan yang bergulir sampai saat ini. Nah, pertama saya harus clearkan bahwa beda antara paradigma agama lokal dan kemudian agama lokal. Nah, paradigma agama lokal atau paradigma itu adalah sebuah cara pandang untuk memandang sesuatu, untuk cara pandang yang digunakan oleh seseorang untuk bertingkah laku atau misalnya untuk hidup di dalam dunianya. Jadi setiap cara pandang orang itu berbeda-beda. Nah, contoh misalnya paradigma itu bisa dia muncul dalam atau dia mewujud lebih dekat dalam ideologi atau misalnya dalam agama. Contoh, agama Islam, paradigma Islam itu akan berbeda memandang praktik-praktik
yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan, itu sesuai dengan cara Islam. Dan itu ada core-core-nya masing-masing. Nah, tetapi ini akan berbeda misalnya dengan ideologi, contoh sosialisme. Sosialisme memandang dunia itu berbeda dari misalnya Marxisme atau misalnya liberalisme atau saintisme dan lain sebagainya. Itu paradigma. Itu yang saya ingin tekankan, bahwa paradigma itu bukan agama lokal. Nah, paradigma agama lokal bukan agama lokal. Nah, tadi paradigma sebagai cara pandang, sedangkan agama lokal adalah praktik realnya. Itu yang saya tekankan. Agama lokal itu adalah praktik realnya di lapangan. Nah, praktik ini kemudian bisa dirujuk dalam misalnya contoh-contoh. Kalau di Gorontalo ada namanya Dayango. Kalau di Sulawesi Selatan ada namanya Amatoa. Kalau misalnya di Jawa ada namanya Abangan. Kalau misalnya ada namanya Parmalim. Ada namanya misalnya ada banyak sekali agama lokal itu. Nah itu praktik realnya. Dan semua agama lokal rata-rata agama lokal itu menggunakan paradigma yang sama, khususnya dalam memandang alam semesta. Bahwa alam semesta itu tidak terpisah dari diri mereka sendiri. Mereka akan bergantung kepada alam semesta dan alam semesta akan bergantung kepada mereka. Itu jadi paradigma agama lokal itu yang menentukan prinsip dan perilaku mereka. Paradigma agama lokal itu terbagi 3, prinsip 3. Tadi pertama etika, yang kedua adalah tanggung jawab, itu yang ketiga adalah timbal balik. Nah, itu paradigmanya. Nah, dan itu mewujud dalam agama lokal. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan kasus misalnya di Palu kemarin? Nah, saya tidak bisa menyalahkan itu, tetapi saya ingin menyatakan bahwa, atau misalnya saya ingin keluar dari klaim bahwa itu salah dan itu benar. Saya ingin keluar dari situ. Tapi saya ingin melihat dia lebih dekat dalam diskursus pengetahuan bahwa paradigma yang digunakan dalam memandang praktik-praktik tersebut adalah paradigma Islam. Nah, jadi maka yang berlawanan dengan paradigma Islam itu pasti sebutannya adalah kafir, misalnya pagan, heathens, atau misalnya syirik dan lain sebagainya. Karena ada perbedaan cara pandang terhadap sebuah praktik. Ini misalnya sama dengan misalnya paradigma orang Islam melihat misalnya tindakan dalam tanda kutip orang Kristen. Contoh misalnya lebih mewujud dalam praktik misalnya makan babi. Contoh dalam paradigma Islam yang mewujud misalnya dalam korpus besar Islam, contoh Al-Quran dan Al-Hadis itu melarang makan babi. Nah, dalam praktiknya, tetapi kemudian ada orang yang makan babi misalnya. Nah, di dalam paradigma Kristen biasa-biasa saja, tetapi dalam paradigma Islam itu bisa jadi bermasalah dan bisa jadi sebuah tindakan yang tidak bisa untuk dilakukan. Makanya penting bagi saya atau penting bagi kita untuk memahami paradigma yang digunakan. Paradigma yang digunakan oleh agama lokal di sini, wabil khusus di Palu tadi, sesajen tadi, menggunakan paradigma mereka ya, tidak menggunakan paradigma Islam. Di dalam paradigma mereka bahwa ada prinsip take and give tadi, bahwa ketika aku memberi kepada kamu, kepada alam semesta, maka kemudian alam semesta akan merespon dengan hal-hal baik. Itu yang diyakini mereka. Jadi saya tidak berbicara ketika sudah masuk dalam praktik realnya, saya tidak akan berbicara tentang keyakinan mereka lagi. Tapi saya tidak akan berbicara pada yang benar dengan salah lagi, tapi saya akan berbicara pada praktik realnya di lapangan. Ini loh seperti ini. Yang diyakini mereka ini seperti ini loh, dengan memberikan sesajen misalnya di laut, itu akan membuat mereka bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang berada di luar alam material, yang kemudian dengan mereka berharap dengan melakukan cara pandang seperti itu, maka alam akan memberikan respon yang baik seperti itu. Nah, ini sekali lagi ada dalam paradigma yang digunakan oleh kedua kelompok ini. Sehingga kemudian ketika orang Islam melihat kemudian, masyarakat Muslim Palu melihat perbuatan ini, dia melihat perbuatan ini sebagai sebuah perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak baik. Karena di dalam paradigma Islam adalah sangat berbeda cara memandang bagaimana cara memperlakukan alam semesta. Bagaimana kalau cek ada ya? Ya. Oke, jadi saya lanjut. Jadi paradigmanya seperti itu. Jadi ada perbedaan paradigma. Nah, soal keputusan MUI lagi-lagi
jangkar argumen yang disusun oleh MUI itu berjangkar pada paradigma Islam dan tidak ada yang persoalan soal itu. Saya tidak masuk kepada saya tidak ingin masuk kepada perdebatan siapa yang benar dan yang salah, tidak seperti itu. Nah, tetapi saya ingin masuk pada bagaimana sih sebenarnya paradigma agama lokal itu digunakan oleh orang-orang lokal untuk merespon kerusakan alam. Nah, itu yang saya ingin beritahukan di dalam sesi kali ini. Nah, saya kira itu bisa menjawab. Saya tidak tahu, nanti bisa kita diskusikan lagi. Nah, bagaimana nanti saya masuk ke pertanyaan kedua dari host langsung, bahwa apa kira-kira kontribusinya langsung di dalam penjaga lingkungan. Nah, contoh misalnya saya ambil kasus Amatoa. Jadi di kasus Amatoa Makassar itu, atau misalnya Baduy, suku Baduy di Banten sana, itu ada yang dinamakan dengan hutan luar dan hutan dalam. Hutan luar, hutan dalam. Ya, jadi hutan luar itu bisa untuk dimasuki oleh siapapun. Tetapi kemudian kalau di hutan dalam itu tidak ada yang orang bisa masuk siapapun kecuali masyarakat Amatoa itu sendiri. Di dalam hutan dalam itu sangat dilindungi. Satwanya, pepohonannya, hutannya, dan airnya, dan lain sebagainya itu sangat dilindungi sehingga tidak ada yang bisa masuk ke situ. Dan bahkan itu disakralkan. Menurut mereka disakralkan. Sedangkan kemudian hutan luar itu bisa masuk, itu pun masuk dengan etika tersendiri. Contoh misalnya tidak bisa menggunakan sendal atau harus menggunakan baju warna hitam. Nah, ini dia. Nah, ini kontribusi mereka. Akan tetapi saya melihat bahwa kontribusi mereka itu hanya bisa digunakan dalam komunitas mereka sendiri. Ini dia, tidak bisa diekspos di luar. Seperti itu. Yang saya lihat sejauh ini tidak bisa diekspos di luar. Karena faktor pertama adalah karena ya ada pertarungan paradigma di luar. Jadi masyarakat akan melihat bahwa apa yang mereka praktikkan, khususnya dalam bingkai masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, akan melihat praktik itu sebagai sesat. Itu makanya kontribusi mereka terhadap alam semesta, menjaga ecological from the ecological catastrophe, ya adalah dengan cara di lingkungan mereka sendiri. Nah, di Gorontalo seperti itu juga. Hanya saja di Gorontalo masyarakat lokalnya tidak terlalu strict dalam menetapkan aturan sebagaimana di Amatoa, di Makassar sana, di Sulawesi Selatan sana, dan di Banten di sana hutan masih bisa untuk masuk siapapun. Mereka tidak menetapkan garis batas antara hutan dalam dan hutan luar seperti itu. Jadi inilah kontribusi mereka. Hanya bisa dilakukan di lingkup masyarakat kecil atau komunitas mereka sendiri, dan mereka menetapkan aturan-aturan bahwa menggunakan alam, menggunakan sumber daya alam harus seperti ini, tidak bisa seperti itu, ada batasan-batasan, tetapi tetap diikat oleh prinsip tadi dalam paradigma agama lokal. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi jawaban dari Bapak Tarmizi, Bapak Tarmizi Abar terkait tiga pertanyaan termasuk pertanyaan dari saya. Berdasarkan informasi katanya Bapak Ahmad Fuad Zainuddin sudah berada di tengah-tengah kita. Bagaimana? Bapak. Ya, silakan masuk. Ya, halo. Ya, Oke. Ya. Terima kasih. Ya, sebelum memulai, untuk efisiensi waktu kita akan memberikan 7-10 menit untuk menjelaskan materinya, dan Bapak Ahmad Fuad Zainuddin ini merupakan perwakilan dari Institut Teknologi Bandung. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Ya, dipersilakan untuk host agar unmute untuk Bapak Ahmad Fuad Zain.
Ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada host atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai artikel yang saya kirimkan, yaitu mengenai asuransi pertanian berbasis kerugian total. Konsepnya tentang perlindungan petani terhadap risiko kerugian gagal panen. Seperti itu. Ini saya share ini ya. Oh iya, dipersilakan jika mau share slide dan semacamnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi mungkin sudah bisa dilihat ya, host ya. Sudah bisa dilihat enggak ya materinya? Oke. Ya, pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai artikel yang kami tulis mengenai asuransi pertanian. Hal ini topik ini kita angkat karena hampir di wilayah Indonesia Timur itu bukan cuma di Pulau Jawa tapi juga di luar Jawa itu pertanian dan perkebunan itu masih menjadi apa ini mesti menjadi melihat bahwa dari beberapa hasil penelitian bahwa sektor pertanian itu bisa menyerap sampai 46,3% di angkatan kerja seperti itu. Ini cukup tinggi sekali. Namun sampai tahun 2013 konsep subsidi terhadap petani itu masih sangat kurang maksimal sehingga diluncurkan salah satu produk yaitu asuransi pertanian. Namun kendalanya adalah asuransi pertanian ini syarat akan beberapa persyaratan yang mungkin masih belum. Pertama, kendalanya adalah belum konsep asuransi ini belum menjadi belum menjadi hal yang urgensi di petani ya. Dia belum terlalu paham tentang apa itu asuransi. Namun yang dia tahu adalah ketika dia menanam kemudian menghasilkan sesuatu, ada hasil, tapi kalau misalnya terjadi risiko atau terjadi serangan hama atau banjir dan sebagainya, ya udah dia rugi, selesai. Dia minta kemana gitu loh, biasanya ke pemerintah dan sebagainya. Nah, namun di tahun 2015 ke atas itu 2015-16 konsep ini sudah dilakukan percobaan oleh salah satu perusahaan BUMN itu Jasindo ya. Namun kendalanya adalah pada pemodelannya seperti itu. Nah, kami mencoba membuat pemodelan terkait dengan asuransi pertanian ini berdasarkan dengan kerugian totalnya seperti itu. Nah, ini tadi latar belakang masalahnya mengenai asuransi pertanian belum maksimal, kemudian potensi sektor pertanian di Indonesia seperti itu potensinya. Nah, dari beberapa penelitian sebelumnya ini kami melihat bahwa konsep ini sebenarnya sudah banyak disadar atau dijalankan oleh beberapa negara itu, termasuk negara tetangga kita Malaysia dan Thailand. Namun secara penelitiannya masih berkutat di wilayah Amerika dan Eropa seperti itu, dan termasuk Cina ya.
Dan itu kebanyakan mereka meneliti tentang risiko-risiko sistemik di pertanian, seperti itu. Risiko sistemik itu seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama, kemudian terjadi perubahan geografis di lingkungan, dan sebagainya. Nah, kami mencoba membuat suatu model kerugian untuk asuransi pertanian mengenai apa ini namanya ini. Kalau ini fokusnya, jadi asuransi pertanian itu ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi ketika lahan tersebut rugi seperti itu atau hancur. Sisi kedua adalah atau namanya crop insurance atau asuransi lahan pertanian. Sisi kedua adalah sisi penghasilan si petani. Penghasilan petani ini disebut dengan revenue insurance. Jadi begitu dia terjadi kerugian, uang yang dikeluarkan selama menggarap lahan itu tidak dapat kembali kan, seperti itu, habis seperti itu ketika dia terjadi kerugian, gagal panen seperti itu. Jadi ada dua sisi. Nah, kami mencoba melihat dari sisi revenue-nya. Jadi kira-kira kalau misalnya ada dua musim tanam, kalau biasanya kalau di petani itu ada dua musim tanam, ada musim tanam kering, ada musim tanam basah. Dan kalau misalnya nanti suatu daerah itu terjadi gagal panen, terhadap biaya yang dikeluarkan itu akan digantikan berapa ke petaninya, seperti itu. Nah, kami memodelkan seperti itu, lebih ke konsep revenue insurance-nya seperti itu. Nah, generalized linear model ini salah satu konsep pemodelan linear secara general. Jadi secara general itu maksudnya adalah beberapa variabel-variabelnya itu tidak hanya variabel kuantitatif, tapi juga variabel karakteristik seperti itu. Jadi misalnya X1 itu sebagai faktor curah hujan. Curah hujan kan bisa dihitung dengan angka-angka kuantitatif seperti itu. Tapi kalau suhu juga seperti itu, temperatur. Tapi kalau serangan hama itu bersifat karakteristik. Jadi serangan hamanya 1, 2, atau 3. Gitu. Serangan hama tipe 1, atau 2, atau 3. Begitupun dengan jenis benih. Seperti itu. Jadi kami melihat untuk model loss-nya itu kami membuat suatu model kerugian jika terjadi gagal panen terhadap biaya yang dikeluarkan oleh petani. Seperti itu. Namun faktor-faktornya adalah faktor-faktor yang menyebabkan gagal panen. Seperti curah hujan, suhu, kemudian serangan hama. Ini yang paling dominan ya dari beberapa penelitian sebelumnya. Nah, dalam pemodelan GLM itu ada namanya pemberian fungsi link. Ya, fungsi link ini fungsinya adalah untuk menghubungkan semua karakteristik tadi yang variabel tadi ya, semuanya untuk menjadi satu kesatuan, seperti satu kesatuan fungsi, namanya general linear model. Maaf, nah, variabel responnya tadi membentuk satu fungsi, ya. Oke. Ya, ini mungkin saya lewat aja. Ini secara matematis ya penjelasannya. Kalau yang ini wilayahnya. Jadi ini wilayah penelitian yang kami teliti. Jadi ada beberapa wilayah. Ada sekitar 13 atau 20 wilayah di wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu, yang memiliki potensi pertanian, seperti itu. Ada berapa lahan yang kita kelola, yang kita lihat. Dan kita melihat ada dua musim tanam tadi, ada musim tanam kering dan musim tanam ya. Dan kemudian dari kedua musim itu kita mendapat setelah melalui proses perhitungan variabel, pendekatan variabel, kemudian fitting model dan seterusnya, kami menemukan dua model, yaitu model untuk kerugian di model untuk musim tanam pertama, musim tanam kering, dan juga untuk musim tanam basah, seperti itu. Dan sama-sama kedua musim ini sama-sama untuk variabel karakteristiknya itu adalah hama level tingkat 3, yaitu hama penggerak tongkol. Ini untuk tanaman jagung, seperti itu. Sedangkan untuk kopulanya sendiri, kopula ini yang menghubungkan kedua fungsi tersebut, kebergantungannya menggunakan kopula Gaussian.
Nah, setelah itu kami mau coba melakukan simulasi kira-kira untuk kondisi kerugian gagal panen atas faktor-faktor tersebut, kira-kira nilai premi yang dikeluarkan oleh seorang petani atau pemerintah seperti itu untuk untuk membackup risiko-risiko yang ada di para petani tersebut. Dan setelah kita buat dan kita generate, kita mendapatkan expected-nya itu sekitar 500 sampai 700.000. Nah, angka ini angka pure murni, namanya premi murni, pure seperti itu. Namun faktanya angka ini mendapat beberapa subsidi dalam pemerintah. Nah, ini menjadi problem baru lagi, ya. Jadi menjadi menjadi masalah baru lagi, yaitu mengenai proporsi subsidinya seperti itu. Namun setidaknya kami mencoba untuk melihat dari sisi matematisnya terhadap pertanian yang ada di Indonesia ini dalam hal backup dalam segi risiko sistemiknya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silahkan, saya terbuka. Ini saya buat simple aja ya. Kalau misalnya mau menanyakan tentang model matematiknya, saya bisa jelaskan lebih detailnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad Fuad Zain. Sebelumnya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi diskusinya tidak begitu bisa panjang. Jadi selanjutnya kita akan melakukan closing statement kepada seluruh pembicara, kurang lebih 1 menit. Jadi diharap dipersingkat untuk closing statement-nya. Kita acak saja. Kita mulai dari Afifah Zafira, Universitas Negeri Padang. Silakan untuk closing statement-nya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ya, sebentar, Pak. Oke, makasih kepada Pak Tantowi atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan closing statement, di mana dalam proses pembelajaran digital, terutama untuk matematika sendiri, itu membutuhkan satu kreativitas yang luar biasa dengan menggabungkan antara matematika, teknologi, dan juga lingkungan sekitarnya, di mana nanti pembelajaran itu lebih ke kontekstual daripada pembelajaran yang fokus pada materi, tetapi lebih ke kontekstual. Nah, dan juga di sini tadi kan pembelajaran digital itu memang dikaitkan dengan wisata, yang mana ini merupakan suatu media promosi. Jadi mempromosikan pembelajaran kontekstual matematika melalui objek wisata, yang mana itu tidak hanya membangun stigma matematika sendiri menjadi lebih baik, tetapi juga membantu pemerintah juga untuk mengembangkan sumber daya alam, juga sumber daya dari sumber daya segi. Oke, bisa dipersingkat Ibu Afifah. Nah, jadi dari sini juga bisa kita masukkan menjadi satu aplikasi atau pembelajaran digital yang saat ini sangat dibutuhkan, terutama saat pandemi. Oke, terima kasih kepada Ibu Afifah. Jadi saya sebelumnya minta maaf, sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait ini. Sekarang closing statement dari para keynote speaker kita. Oke, selanjutnya keynote speaker teruntuk Bapak Akmal Rizwandi yang sama dengan sejalur, sebenang merah dengan materi Ibu Afifah Zafira. Oke, waktu dan tempat dipersilakan, 1 menit. Baik, terima kasih untuk closing statement dari saya. Seperti yang dikatakan tadi
pemateri sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran matematika, guru di sini dituntut untuk lebih kreatif lagi mengembangkan model-model pembelajaran sehingga siswa itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dalam menghayal-hayal rumus saja. Jadi pembelajaran matematika lebih menyenangkan. Selain Oke, terima kasih kepada Bapak Akmal Rizwandi terkait closing statement-nya. Kita melangkah ke selanjutnya, Ibu Alfia Rizky Wardani. Yes, your time, please. To say thank you to all participants for this opportunity. I hope you can take advantage about your research. Ya, Ibu Alfia Rizky, time is yours. Oh ya, Pak Ruslan, untuk di mute dulu untuk Ibu Alfia Rizky. Terakhir untuk closing statement, terima kasih. Oke, ya, silakan Ibu Alfia Rizky Wardani. Time is yours. I just want to say thank you so much for all friends. I hope you take advantage for this research. Thank you. Okay, thank you very much for your closing statement. And then Tarmizi Abbas, Bapak Tarmizi Abbas. Ya, terima kasih. Saya tidak menggunakan video lagi ya. Jadi yang saya ingin sampaikan dalam closing statement kali ini adalah cara kita memandang dunia itu ditentukan dari paradigma yang kita gunakan. Nah, di dalam kasus to preserve from ecological catastrophe dari sisi agama lokal adalah berdasar pada paradigma agama lokal. Paradigma agama lokal ini itu yang membedakan tingkah laku antara masyarakat lokal, masyarakat pemeluk agama lokal dengan masyarakat yang biasa saja atau yang ordinary, yang masyarakat biasa saja. Nah, Oke, maaf Bapak Tarmizi Abbas, waktunya sudah habis. Oke, lanjut kita. Yang terakhir adalah Ahmad Fuad Zain. Setelah ini kita akan menutup rangkaian acara untuk yang Solar Panel 2. Oke, dipersilakan Bapak Ahmad Fuad Zain. Ya, terima kasih. Closing statement dari saya sendiri adalah keilmuan, termasuk keilmuan statistika, matematik, dan aktuaria. Ini dampaknya bisa bukan hanya kami melakukan ini bukan hanya untuk memberikan informasi bahwa apa yang kita lakukan itu bisa pemodelan yang kita lakukan bisa dilakukan lintas keilmuan seperti itu. Jadi bukan hanya ke pertanian, tapi juga ekonomi, perkebunan dan sebagainya. Permasalahan COVID pun bisa seperti itu. Oke, terima kasih closing statement dari Ahmad Fuad Zain. Oke, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Ahmad Fuad Zain, berakhir pula kegiatan untuk panel ini. Tapi sebelum kami menutup rangkaian acara ini, kita akan memberikan informasi terkait kegiatan besok, yang Scholar Panel besok, yang dimana besok akan dihadiri oleh Prof. Poppy Rufaidah, PhD, yaitu beliau adalah atas pendidikan dan budaya Kedutaan Indonesia yang berada di US. Dan selanjutnya kita besok juga akan dihadiri oleh beberapa keynote speaker internasional, yaitu salah satunya adalah Prof. Dr. Antonio J. Baloni. Beliau merupakan profesor dari Centro de Tecnologia da Macau Renato, Brazil. Dan ada pula beberapa keynote speaker dari Thailand, Malaysia. Untuk itu jangan lupa untuk mengembalikan energi untuk besok. Semoga kita tetap menjalin energi yang sama untuk
kegiatan besok. Selanjutnya, informasi selanjutnya sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh para peserta bahwa saat ini Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop membuka pendaftaran melalui PMG online Amkop, www.stamkop.ac.ac.id. Oke, pendaftaran telah dibuka mulai dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus. Oke, untuk itu terima kasih. Berakhirlah seluruh rangkaian Young Scholar Panel dan juga International Coliseum on Environmental Education pada hari pertama. Sampai ketemu besok. Kepada Bapak Ibu peserta International Conference, tetap menjaga energi kita bersama dalam menambah ilmu baru. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.